syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini 10 Februari 2021 kita bisa berkesempatan bergabung melalui virtual ini dalam rangka implementasi pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi barangkali adik-adik mahasiswa sudah banyak mendengar hiruk-pikuk tentang MBKM, tetapi itu harus disamakan pemahaman dan untuk kemudian kita melaksanakan, karena sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kebijakan pemberlakuan MBKM ini sekarang sangat masif dan semua perguruan tinggi, semua prodi sedang berkejar-kejaran mempersiapkan diri dan semua yang terlibat difokuskan semua. Terbukti kalau adik-adik mahasiswa menyimak, banyak program-program pemerintah yang ditawarkan, dari mulai MBKM sendiri dengan berbagai macam model program kegiatan, juga ada program lagi Permata Merdeka. Dulu mahasiswa kita sudah ada yang ikut Permata Mandiri, kemudian ada lagi program Kampus Mengajar. Nah ini jadi nampaknya pada era sekarang ini kegiatan di luar kampus itu sangat mengemuka dan sangat diprioritaskan dalam rangka mengantisipasi tuntutan dunia kerja, terutama industri dan pemerataan di dunia pendidikan. Nah, prodi kita di lingkup Unsud tentu juga tidak berbeda dengan prodi lain. Sekarang sedang mempersiapkan semua MBKM, baik berapa pilihan, misalkan ada yang magang, ada yang asistensi, ada yang pertukaran belajar. Untuk itu, pada hari ini, khususnya Angkatan 2018, sebelum memulai tahapan pengisian KRS besok mulai tanggal 15 Februari, itu karena Angkatan 2018 ini kan angkatan pertama kurikulum 2018, sehingga sangat strategis untuk mengimplementasikan kurikulum MBKM. Karena Angkatan 2017 sudah habis, tinggal skripsi, 2019 itu masih semester 4 sehingga belum difokuskan ke pengambilan mata kuliah MBKM. Itu angkatan 2018 angkatan yang menjadi awal sehingga nanti lulusan saudara akan tercatat sebagai lulusan yang mengikuti kurikulum MBKM. Nah, lulusan yang mengikuti kurikulum MBKM ini akan menjadi kredit tersendiri bagi prodi maupun unsur terkait dengan klasterisasi unsur. Jadi unsur dan prodi khususnya nanti akan dinilai sejauh mana kredibilitas dan keunggulan prodi itu, karena indikator penilaiannya terutama terkait dengan MBKM dan lain-lain. IKU terutama, Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi. Ini salah satunya adalah MBKM. Untuk itu, saudara-saudara angkatan 2019, mohon ini diikuti dengan baik, karena akan mendasari saudara untuk mengambil KRS pada minggu depan. Tentu nanti Anda perlu konsultasi dengan PA dan juga pengelola MBKM dan juga Pak Rekjur. Saya sendiri siap membackup dan juga kerjasama, karena program ini harus benar-benar kita kawal. Kalau tidak, maka kita akan tertinggal dengan prodi lain. Karena kita termasuk prodi kependidikan yang tidak terlalu banyak jumlahnya, sehingga kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh ketinggalan dengan kebijakan pemerintah. Baik, kita memulai sedikit mereview tentang MBKM. Ini. Saya share dulu.
Nampak mboten nggih? Terlihat, Pak. Terlihat ya, Pak ya. Jadi saudara-saudara mahasiswa, ini adalah saya mengambil dari dikti dari Edi Wahyono bahwa Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 itu mahasiswa mempunyai hak itu mengambil sekitar 20 sampai 60 SKS di luar prodi. Jadi tolong mahasiswa ini 2018 tolong dipahami dulu bahwa mahasiswa memiliki hak setara 20 sampai 60 SKS untuk ngambil di luar prodi. Bisa di instansi, bisa di masyarakat, bisa di tempat-tempat lain. Jadi seperti misalkan kita lihat di bagian ini bahwa prodi A kita bisa mengambil di prodi lain setara 20 SKS atau 1 sampai 2 semester. Kemudian bisa juga mengambil prodi lain di luar perguruan tinggi. Seperti misalkan ini kok slide saya muncul tanda panah ya. Situ muncul nggak Pak Arvin nggak ya? Kemudian mengambil di perguruan tinggi seperti contohnya adalah program Permata. Artinya bahwa sampai dengan semester 5 itu mahasiswa itu di dalam prodi untuk mendapatkan mata kuliah yang merupakan keilmuan dari prodi yang bersangkutan. Setelah itu semester 6, 7, 8 itu adalah 3 semester untuk mengambil sekitar sampai 60 SKS di luar prodi. Bahwa di luar prodi itulah yang namanya paket-paket MBKM dengan tujuan untuk lebih mempersiapkan mahasiswa lulusannya nanti siap di dunia kerja, di dunia industri, terutama di masyarakat kesiapan. Jadi sekali lagi bahwa saudara punya hak mengambil 20 sampai 60 di luar prodi. Kalau prodi-prodi lain mungkin ada magang, ada penelitian dan lain-lain, maka kita memilih program yang tentu kita siap dan kita punya kesiapan SDM maupun pengalaman. Kemudian, nah ini. Tadi saya ulangi bahwa MBKM itu ada beberapa model nih saudara-saudara, ini mahasiswa nih. Ada 8 model ini adalah bentuk pembelajaran, kegiatan pembelajaran MBKM. Misalkan ini adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar bisa di prodi lain dalam unsur, bisa di prodi lain di luar unsur. Kemudian ini ada lagi membangun desa, ini seperti KKN. Ini juga setara 20 SKS. Kemudian ada lagi, ini adalah proyek independen, proyek kemanusiaan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi kegiatan wirausaha, ini juga termasuk BKM. Kemudian ini adalah apa yang nggak kelihatan nih, penelitian atau pengabdian nih. Kemudian ada penelitian atau riset. Nah, yang ini adalah asistensi mengajar pada satuan pendidikan. Dari 8 kegiatan ini, 8 alternatif ini, asistensi mengajar ini menurut kami adalah yang relevan dengan pendidikan jasmani. Baik relevan dari sisi profil lulusan maupun relevan dari sisi kesiapan SDM dan juga pengalaman yang sudah kita lakukan, yaitu praktek pengalaman lapangan atau PLP atau praktek lapangan persekolahan PLP. Ini adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Asistensi mengajar itu mengajar di dunia pendidikan. Nah, ini yang
yang akan kita pilih menjadi salah satu program di Penjas untuk mengawal pelaksanaan MBKM, di samping mungkin pertukaran pelajar yang memungkinkan nanti jumlah exercise-nya. Nah, ini adalah tujuan-tujuan ketika dari 8 kegiatan. Ketika kita memilih nomor 3 ini, asistensi mengajar, maka nomor 3 ini bisa dilakukan di ini. Nomor 3 bisa dilakukan di sekolah. Nomor 2 magang, nomor 4 penelitian itu bisa dilakukan di sekolah. Kalau nomor 1 pertukaran mahasiswa seperti Permata atau Permata Merdeka, Permata Sakti kemarin sudah berjalan itu bisa di perguruan tinggi lain, perguruan tinggi mitra. Ini adalah kalau nomor 2 terus nomor magang dan lain itu bisa di industri. Kalau penelitian nomor 4 itu bisa di lembaga penelitian, misalkan LIPI atau mungkin lain-lain. Jadi ketika 8 ini adalah sesuai dengan karakternya. Nah, ketika kita memilih yang nomor 3, maka sasaran yang cukup relevan kita adalah sasaran sekolah atau satuan pendidikan. Maka disebut asistensi mengajar pada satuan pendidikan. Yang kita sudah punya pengalaman selama ini sudah berjalan, dan sekarang sedang berjalan angkatan 2017 itu praktek pengalaman lapangan PPL atau PLP. Jadi intinya asistensi mengajar di satuan pendidikan merupakan pengembangan atau pengembangan lebih besar daripada praktek pengalaman lapangan. Baik. Nah, ini adalah asistensi mengajar baik nomor beberapa dasar-dasarnya, kemudian rasionalnya, tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa yang punya minat untuk belajar dan juga untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Ini mekanisme kami yang pelajari nanti, dan ini adalah prosedurnya. Baik, ini adalah latar belakang apa itu MBKM dengan segala macam bentuknya, dan kita Prodi Penjas mempersiapkan diri program asistensi mengajar dan pertukaran pelajar. Baik, kita lanjutkan. Ini yang sekarang yang ini nih. Nah, ini maka ketika kita sudah memilih ini asistensi mengajar pada satuan pendidikan, maka kita perlu menyamakan persepsi, kita perlu mengidentifikasi istilah-istilah itu. Bahwa asistensi mengajar pada satuan pendidikan atau saya beri nama AMSP ini adalah salah satu bentuk dari 8 bentuk kegiatan MBKM. Jadi kan ada 8, nah kita memilih asistensi. Salah satu bentuk dari 8 kegiatan. Yang kedua, pembelajaran ini berlangsung di luar kampus, yaitu di sekolah mitra, atau mungkin lembaga non formal lain yang dalam bentuk lembaga pendidikan. Kemudian ini lembaga pendidikan formal maupun non formal, ya di sekolah-sekolah, sekolah mitra. Kemudian melalui MOU, adanya MOU Memorandum of Understanding, itu kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan sekolah mitra. Jadi sekolah itu sudah diawali dengan kerjasama dengan USUD atau dengan prodi. Tanpa adanya kerjasama, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai MBKM, karena dasarnya adalah ada MOU hitam di atas putih. Kemudian melalui pembekalan, nanti saudara sebelum terjun ke lapangan itu melalui pembekalan. Kemudian berlangsung sekitar 1 semester atau 14-16 minggu ya. Jadi sekali lagi ini penting bahwa kalau PPL yang sudah berjalan angkatan 2017 dan sebelumnya itu adalah PPL yang hanya berlangsung 35 hari kalau nggak salah tuh. 35 hari, 40 hari itu PPL, sehingga nilainya cuman 4 SKS. Nah, asistensi mengajar ini berlangsung 1 semester,
14-16 minggu, setara dengan 20 SKS. Jadi 5 kalinya. 5 kalinya PPL atau 5 kalinya PLP. Sekali lagi, ini perlu digarisbawahi rekan-rekan mahasiswa bahwa asistensi mengajar itu berlangsung 1 semester dan disetara, diakui, disamakan mata kuliahnya setara dengan 20 SKS. Kenapa? Karena paket itu memang 20 SKS, mahasiswa belajar di luar kampus, tadi paket yang pertama 20 SKS. Itu ciri-cirinya. Kemudian berikutnya, ini agak ini, bahwa kompetensi mata kuliah atau capaian mata kuliah dari 20 SKS itu, mata kuliah yang disamakan, disetarakan, diekuivalensi 20 SKS itu pencapaiannya, pencapaian kompetensinya, pencapaian mata kuliahnya itu melalui kegiatan di sekolah saudara pada saat melakukan MBKM. Sehingga nanti untuk mencapai capaian itu perlu adanya metode, salah satunya adalah melalui logbook atau laporan-laporan lain. Oleh karena sekarang model dengan pendekatan daring, maka tentu logbook melalui online ini sangat tepat. Jadi pelaporan kegiatan selama Anda di melakukan asistensi melalui logbook dan sejenisnya, tentunya dengan dosen pengampu masing-masing mata kuliah yang akan memberikan pendampingan. Ya, di samping dosen sebagai pembimbing juga nanti di sana ada guru pamong sebagai pendamping di sana. Sehingga ini mirip persis seperti PPL atau PLP, hanya saja lebih lama. Kemudian penilaian asesmen lain ada di buku pedoman. Nanti kita siapkan buku pedoman asistensi, meliput materi atau model-model penilaian dan juga tugas-tugas guru pamong, juga termasuk tugas-tugas PA atau dosen pembimbing. Kemudian jangan lupa juga ada membuat laporan sebagai bentuk sebuah dokumen kegiatan, maka laporan ini tentu tidak boleh lupa. Nah, pertanyaannya, apakah semua mahasiswa, Pak? Kita lihat nanti mahasiswa yang memenuhi syarat kelayakan tentu baik akademik maupun non-akademik. Kemarin ada kasus peserta PPL itu dengan sangat terpaksa tidak bisa mengikuti PPL oleh karena prestasi akademik yang sangat mengkhawatirkan, sehingga mengkhawatirkan dari sisi akademik maupun non-akademik. Dari akademiknya IPK-nya rendah sekali, dari non-akademik itu kami di Prodi dan teman-teman pengelola itu agak kurang percaya diri kalau mahasiswa itu terjun di PPL, sehingga ini perlu pertimbangan dosen PA dan juga pertimbangan pengelola nanti. Apakah mahasiswa ini bisa mengambil, karena ini lama, programnya lama di sekolah, sehingga perlu pengawasannya ekstra, dan juga perlu menjaga nama baik institusi, unsur, prodi maupun nama baik mahasiswa yang bersangkutan. Karena ini melalui kerjasama. Nah, ini adalah skema atau skema ekuivalensi atau penyetaraan mata kuliah program asistensi mengajar. Ini adalah mata kuliah semester 6 yang akan saudara ambil. Ingat, saudara itu angkatan 2018 itu tinggal sisa 34 SKS. Sekarang saudara sudah mengambil 110, jadi tinggal 2 semester 34 SKS. Maka dari itu, semester 6 inilah mata kuliah yang akan disetarakan, diekuivalensi dengan kegiatan Anda selama asistensi 20 SKS, yaitu observasi pembelajaran sekolah itu bobotnya 1 SKS. Program ekstrakurikuler itu 2 SKS, micro teaching 2 SKS, Metopen ini 3 SKS, pengenalan lapangan persekolahan. Ini lihat, saya bold merah, harusnya mata kuliah ini adalah keluar dari semester 7, saudara-saudara. Harusnya ini keluar dari semester 7, tapi ini diakui, maka mata kuliah ini harus diambil oleh saudara dengan 4 SKS. Kalau kurikulum yang reguler biasa, ini diambil semester 7 dengan bobot 4 SKS. Nah, sekarang diakui, disetarakan masuk MBKM, masuk asistensi, menjadi masuk di semester 6,
menjadi mata kuliah yang masuk dalam penyetaraan 4 SKS. Sehingga nanti kalau Anda ngambil MBKM sudah tidak perlu ngambil mata kuliah ini. Harusnya ini keluar bulan Juli nanti nih. Baik, yang keenam adalah organisasi dan sistem pertandingan. Ini juga mata kuliah yang diasistensikan, disetarakan 2 SKS. Kemudian ada lagi 3 mata kuliah pilihan. Nanti kita lihat 3 mata kuliah itu ada dari aspek bela diri, permainan adalah bola tangan dan futsal. Dari keilmuan kepelatihan itu dasar-dasar kepelatihan dan perencanaan program latihan. Dan yang dari kelompok 3 yaitu dari pengantar sport tourism, pengantar wisata olahraga, dan juga sport entertainment and event organizer, artinya penyelenggaraan pertandingan. Jadi 3 kali 2 SKS, 6 SKS, sehingga total adalah 19 20 SKS. 20 SKS. Nah, karena pada semester 6 ada mata kuliah statistik, maka saudara juga ngambil mata kuliah statistik, tetapi tidak merupakan penyetaraan, tapi ini mata kuliah biasa. Kuliah biasa, sudah kami set jadwalnya, sehingga ke 7 atau 8 mata kuliah ini bisa diambil di semester 6, dan statistik ini adalah mata kuliah reguler masuk, sehingga total 23 itu menurut aturan boleh, karena mahasiswa ngambil mata kuliah itu maksimum 24 SKS. Jadi IPK-nya 4, yang ngambil 24 SKS. Jadi ini adalah yang saudara ambil ketika kita memprogram asistensi mengajar 8 mata kuliah. Ya. Nah, setelah ini selesai, maka setelah asistensi berjalan, maka mata kuliah ini akan memberikan penilaian, memberikan nilai di SIA dengan model pendekatan selama Anda melakukan asistensi di sekolah. Tuh. Kalau statistik ya nanti ada jam khusus, penambahannya udah kita setting. Setelah ini selesai, Anda punya agenda bulan Juli. Sebetulnya setelah ini selesai, sebetulnya yang non MBKM, yang reguler itu biasanya Juli itu PLP ini, yang tidak MBKM itu mengambil PPL di sekolah 4 SKS bulan Juli Agustus nih. Hanya kemarin angkatan 2017 itu karena ada COVID sehingga diundur, sekarang sedang berjalan. Nah, yang MBKM setelah program ini Anda mengambil KKN, bisa mengambil KKN bulan Juli Agustus. Bisa mengambil KKN bulan Juli Agustus, tapi kalau nggak ngambil KKN, Anda ngambil harus PPL di sekolah tuh kalau tidak ngambil MBKM. Sehingga keuntungan mengambil MBKM adalah PPL ini diambil semester 6, dan pada bulan Juli Anda mengambil KKN. Sementara yang tidak ngambil asistensi, bulan Juli harus mengambil PPL di sekolah. Nah, sisanya semester 7 Anda tinggal mengambil pencaksilat, penjas adaptif, skripsi. Karena mata kuliah ini agak sulit untuk disetarakan dan juga mempertimbangkan aspek babat maksimum SKS. Sehingga semester 7 pencaksilat, adaptif, dan skripsi ini jumlah 8 SKS, untuk KKN non MBKM Januari. Nah, ini kalau kita tidak ngambil MBKM, maka PPL di bulan Juli, KKN-nya di bulan Januari 22. Nah, 22. Bedanya itu. Jadi kalau MBKM, KKN Anda bisa bulan Juli besok, tapi kalau nggak ngambil MBKM, bulan Julinya PPL, KKN-nya baru bulan Januari yang akan datang. Sehingga kalau Januari selesai ngambil KKN, insya Allah ini wisuda bisa Maret 22. Dan semester 8 sudah tidak ada mata kuliah lagi. Semester 8 tinggal melanjutkan. Ya. Ini sedang share screen yang mata kuliah atau masih yang sebelumnya, Pak? Yang ini yang skema ekuivalensi. Belum muncul ya? Belum muncul, Pak. Iya. Mohon maaf. Ya Allah. Si. Ini apa sekarang yang proses
program asistensi mengajar Pak itu flowchart-nya. Iya, iya. Next ini kan ini belum muncul? Belum, Ini Pak. Belum. Masih awal tadi, Pak. yang skema ekuivalensi belum? Belum muncul, Pak. Belum. Padahal satu ini ya, satu PPT ya. Kenapa ya? Yes. Tolong ini Mbak, Ini satu PPT. Mungkin bisa di-share screen ulang, Pak. Ya, bentar. Ini. Ini gimana Pak Alvin? Belum muncul? Nah, ini muncul, Pak. Waduh. Saya tadi ya jelas. Ini ya muncul ya, kelihatan ya Pak ya? Ya, muncul, Pak. Kalau ini sudah muncul, Pak. Muncul Pak Alvin? Muncul, Pak. Muncul. Halo mahasiswa, Mbak Arel, jelas nggak nih? Satu perwakilan mahasiswa siapa nih? Jelas, Pak. Halo. Siapa nih Mas? Raffi. Raffi Burhan. Halo. Halo Raffi. Hadir, Pak. Ya, kamu di mana sekarang posisi rumahmu? Halo. Wah, ini mahasiswa ditanya kok. Raffi, Rumah, Pak. di mana, daerah mana? Di daerah Tambak Sugra, Pak. Jelas nggak sinyalnya nih? Alhamdulillah di sini jelas, Pak. Ini sekarang tayangannya apa kamu lihat? Skema Baca coba. ekuivalen. Nah, Pak. Baca coba apa judulnya? Skema ekuivalensi atau penyetaraan mata kuliah. Oke ya. Jadi Itu ya, Pak. Oke, makasih. Tolong ini teman-teman mahasiswa. Jadi ini skema pemikiran kita bahwa pada semester 6 ini Anda mengambil mata kuliah ini sebagai ekuivalensi penyetaraan asistensi. Ada 7 plus 1 statistik 8 mata kuliah. Jadi 7 ini kita ambil dan observasi, program ekstra, micro teaching, metodologi, pengenalan sekolah kayak PPL, organisasi pertandingan, dan mata kuliah pilihan. 3 mata kuliah pilihan, jadi 3 kali 2, 6 SKS, plus statistik 3 SKS. Nah, ini adalah mata kuliah yang di program semester 6 ketika Anda memprogram asistensi mengajar. Itu sisanya adalah Anda mengambil KKN, 4 SKS reguler ini. Tapi kalau Anda tidak mengambil MPKM, kalau kurikulum reguler biasa, maka pada Juli itu Anda PPL di sekolah. Itu perbedaannya. Dan juga kalau tidak ngambil asistensi, Januari baru bisa ngambil KKN. Sehingga praktis angkatan 2018 pada semester 7 tinggal 3 mata kuliah atau 8 SKS. Jaksila 2, Penjas Adaptif 2, Skripsi 4, 8 SKS, semester 7. Kalau yang MBKM, Juli sudah ngambil KKN, semester 7 selesai, langsung sudah bisa bulan Maret kalau selesai skripsinya. Tapi yang tidak ngambil asistensi, maka Januari harus ada KKN dulu, KKN reguler. Sehingga praktis semester 8 Anda sudah tidak punya mata kuliah lagi, semester 8 tinggal melanjutkan saudara-saudara yang belum selesai skripsinya. Itu. Jadi plotting mata kuliah ini sudah menurut kami sudah mempertimbangkan banyak faktor dan keuntungan sehingga mahasiswa tidak sampai 8 bisa selesai. Cukup selesai dan segera saudara-saudara mencari lapangan kerja karena
semakin cepat semakin baik. Ini adalah plotting mata kuliah. Nanti kalau belum jelas silakan tanya. Nah ini saudara-saudara, ini perlu saudara ketahui, ini adalah pengelola untuk MBKM asistensi ini. Anda perlu bisa konsultasi ke Pak Arvin, ke Bu Ajeng, Bu Neva, Pak Roma, dan Pak Topo, dan juga staf kita Bu Cup Alika. Jadi termasuk kerjasama, misalkan begini nanti ketika mahasiswa mau ada gagasan mau asistensi di luar Kabupaten Banyumas, maka perlu kerjasama MOU, maka kita bisa konsultasi dengan Pak Ripki yang menangani kerjasama di fakultas. Baik, itu tentang sepintas tentang asistensi mengajar yang kita siapkan. Kemudian apa itu? Ada sedikit lagi tentang mana ya tadi ya. Ada ini sisa. Ini yang perlu nah, ini adalah muncul nggih Pak Arvin nggih? Semester 6 ya. Muncul Pak, muncul. Ya, ini adalah plotting di semester 6, ada beberapa mata kuliah dengan kodenya dengan SKS-nya sama dengan tadi ya. Cuman KKN aja yang tidak bisa diambil. Ini adalah sisanya. Ini adalah semester 6. Ketentuannya sama tadi bahwa ini mata kuliah pilihan, mata kuliah MBKM, kemudian tentuan yang mengambil MBKM. Ini kemudian ada lagi sama lah ya intinya, kemudian sisa mata kuliah itu sehingga nah, ini adalah tadi ini semester 6 ya. Kemudian kita sisanya 8 ini. Ingat, ini PLP harusnya di semester 7, tapi karena ngambil asistensi kita alihkan ke semester 6 sehingga semester 8 praktis tidak ada mata kuliah ya. Sehingga prediksikan Maret bisa Anda wisuda yang tepat waktu. Saya kira begitu Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara mahasiswa, itu kurang lebih beberapa persiapan dan ruang lingkup asistensi mengajar khususnya angkatan 2018, karena saya percaya banyak model-model tadi yang ditawarkan, termasuk Permata Merdeka, kemudian kampus mengajar. Kampus mengajar sama dengan asistensi. Malah kampus mengajar kalau mahasiswa mau buka di portalnya itu adalah mahasiswa bisa mengajar di luar seluruh Indonesia, tetapi di sekolah dasar. Nah, asistensi kita ini khusus kita sama dengan PPL, baik SMP maupun SMA. Gitu. Jadi tolong mahasiswa 2018 dicermati betul supaya Anda tidak ketinggalan, kepuntal-puntal memprogram mata kuliah, supaya jangan sampai pengalaman-pengalaman kakak kelasmu ada yang mau lulus skripsi tapi mata kuliahnya belum, ada yang ketinggalan sehingga rugi besar. Sementara skripsinya selesai tapi mata kuliahnya masih kepuntal-puntal. Ini karena mereka tidak memantau, tidak banyak konsultasi dengan PA sehingga hilang, sehingga ada mata kuliah yang tercecer. Nah, ini 2018 saya harap tidak perlu terjadi, karena semakin cepat Anda lulus, semakin cepat Anda bekerja, dan semakin cepat Anda sukses di masa depan. Saya kira begitu Pak Arvin, mungkin nanti bisa ditambah dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Monggo kita kembalikan ke Pak Arvin. Monggo Pak Arvin. Terima kasih banyak Pak Adiman atas informasinya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab atau diskusi. Barangkali dari adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Ayo, jangan diam saja, silahkan bertanya. Pak Harfi, ini izin bertanya, Pak. Monggo, Mas Miftahudinur. Perkenalkan, nama saya Miftahudinur, izin bertanya untuk terkait mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengambil kurikulum Merdeka, kampus Merdeka ini seperti apa, kemudian yang tidak boleh itu seperti apa, atau hanya karena IPK-nya yang kurang memenuhi atau sebagainya. Terus kedua, masalah pendidikannya, yaitu sekolahannya itu ditentukan dari pihak kampus atau mahasiswa sendiri mencari secara mandiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Miftahudinur. Berarti yang ditanyakan adalah kriteria mahasiswa yang bisa mengikuti MBKM, asistensi mengajar, dan juga sekolahnya apakah ditentukan atau bisa memilih sendiri. Begitu ya Mas ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Adiman bisa memberikan arahan, Pak. Mic-nya belum nyala, Pak. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Mas Miftahudinur tadi ya. Nanti bisa ditambah dengan Bapak Ibu dosen lain dan juga dan kurang komplit. Begini, betul bahwa biasanya setiap program itu ada persyaratan. Nah, untuk MBKM asistensi mengajar ini mungkin kita plot awal dulu bahwa ketika mahasiswa mengambil 20 SKS, kalau tidak keliru itu IP-nya minimal berapa? 2,5 apa ya Pak? Atau 2,5 itu kalau tidak. Atau mungkin 2 itu. Artinya bahwa tapi saya punya asumsi Mas tadi bahwa angkatan 2018 itu memang sepertinya tidak banyak yang bermasalah ya, hanya case satu persatu, 1-2 orang paling itu. Nanti kita akan identifikasi detail lagi. Saya belum mendapatkan IPK-nya Anda semuanya. Tapi intinya 2018 ini memang kita prioritaskan untuk mengambil asistensi ini. Nanti kalau ada kasuistis, misalkan IP-nya di bawah 2, itu saya kira di bawah 2 nggak ada teman-teman kayaknya. Kalau di bawah 2 Anda bisa terancam DO itu nanti. Saya kira 2016 di atas 2. Itu IPK. Jadi nanti kita cek lagi. Mungkin asumsi awal 2 atau 2,5 ke atas itu. 2,5 mungkin karena mengambil 20 SKS. Yang berikutnya tentang sekolah. Gini Mas, kalau mengambil pengalaman dari PPL kemarin yang sudah berjalan, sudah 4 kali, itu kita memang plottingnya di sekolah Banyumas. Dan kita sudah punya kerjasama dengan beberapa sekolah melalui dinas. Nah, maka kita punya 2 alternatif, Mas. Pertama, kita mengikuti alur PPL yang sudah berjalan, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah di lingkup Banyumas, Purwokerto, Banyumas. Yang kedua, kita akan mencoba membuka diri ketika saudara di luar Banyumas, atau di luar Jawa Tengah, itu kita coba untuk mahasiswa mempunyai inisiatif, memilih. Pertimbangan saya adalah ini kuliah merdeka, sehingga mahasiswa itu bisa mencari alternatif sekolah yang mau menerima saudara. Pertama, sekolah yang membutuhkan guru penjas, itu biasanya mau dia. Nah, Anda mencari di wilayah Anda, khususnya yang di luar Jawa Tengah, tapi Anda juga harus proaktif komunikasi dengan sekolah dan juga dinas pendidikan. Kalau sudah ada komunikasi, ada sinyal Anda bisa di sana, maka Anda lapor ke kerjasama pengelola Pak Arvin maupun ke Pak Rifki. Nanti komunikasi itu akan kita tindak lanjuti dengan MOU, dengan PKS. Hati-hati, jadi kalau Anda punya pilihan sekolah di daerah X, maka pikiran pertama kita adalah apa ada kerjasama dengan mereka, terutama yang di luar Jawa Tengah. Karena kalau di Jawa Tengah, Unsur sudah kerjasama dengan provinsi, dinas provinsi. Nah, untuk yang luar Jawa Tengah, misalkan Tasik, Ciamis, atau Cirebon,
Anda perlu proaktif juga membantu kita untuk mencari alternatif atau komunikasi bagaimana kalau Anda mau asistensi di Cirebon, Anda asistensi di Tasik misalnya. Kita akan membantu memfasilitasi kerjasama itu. Kami memahami karena di musim pandemi ini harus kita siaga dengan berbagai macam kemungkinan. Artinya juga begitu, Anda musim pandemi sekarang jangan diam di rumah, maka situasi saat ini harus saudara manfaatkan, ya belajar, ya juga mencari pengalaman di dunia kerja, termasuk asistensi ini. Di angkatan 2017 sekarang sudah berjalan PPL di sekolah dengan model-model daring itu. Nah, asistensi mengajar juga kemungkinan seperti itu. Daring-daring diutamakan. Komunikasi dengan siswa di sana. Nah, ini harus Anda siapkan. Jadi kalau Anda tidak sana-sini ambil, maka akan terbelenggu oleh wabah COVID ini. Bagus, jadi tolong tadi ya Mas ya, dari IPK kemungkinan kita akan kita cek minimal, atau tidak hanya IPK, kalau di antara saudara ada yang mahasiswa 18 yang ternyata tunggakannya nilainya banyak yang gagal, ya kita diskusikan dulu dengan tim MBKM. Begitu. Kemudian untuk sekolah, ada dua alternatif. Bisa sekolah kita siapkan oleh prodi, oleh pengelola, atau Anda punya inisiatif cari lembaga pendidikan atau institusi pendidikan untuk mengikuti asistensi, terutama sekolah-sekolah yang membutuhkan guru di sana, sehingga nanti Anda punya peluang bisa melanjutkan ngajar di sana. Gitu Mas, terima kasih. Monggo ada tambahan dari Bapak Ibu lain. Bagaimana Mas Nur, sudah jelas? Oke, Pak. Jelas. Terima kasih. Mungkin kemarin Pak Rohman ada sedikit masukan terkait pemilihan sekolah. Ya. Barangkali ingin disampaikan Pak Rohman. Monggo Pak Roman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari jurusan pendidikan jasmani, kami para dosen yang ini serta mahasiswa yang kami berikan mungkin sudah sedikit dengan Pak Arvin selaku koordinatornya terkait putus. Halo, terdengar gitu suara saya? Menjawab Pak Adiman. Dengar Mas? Oke. Sip, sudah muncul Pak, sudah muncul. Terkait kemarin sudah diskusi dengan Pak Arvin MBKM untuk mahasiswa angkatan 2018 untuk memudahkan dalam mungkin MOU-nya ataupun mungkin pendelegasian ke sekolah-sekolah yang mungkin dituju oleh mahasiswanya, mungkin hanya masukan. Yang pertama adalah karena ini di era pandemi, kebetulan pembelajarannya masih menggunakan daring. Sebagian besar kan anak-anak yang 2018 masih stay di rumah masing-masing. Mungkin masukan dari saya mungkin barangkali bisa ditambahkan oleh rekan dosen. Yang pertama adalah mahasiswa untuk mencari dulu Pak, menginventaris sekolah-sekolah yang mungkin yang akan dituju, seperti mungkin pengalaman saya ketika saya mencari sekolah ataupun ekstrakurikuler yang ada di wilayah ataupun di daerah masing-masing. Nanti setelah itu nanti diinventaris, didata. Contoh, saya ambil contoh mungkin Mas Wahidin rumahnya mana? Nah, dia akan MBKM di mana? Mungkin di sekolah terdekat, mungkin malah justru di sekolah asalnya, entah itu SMP-nya ataupun SMA-nya, agar mudah nanti dalam Plotting. Izinnya, MOU-nya. Pengalaman yang sudah terkait PPL kan agak susah juga, apalagi di plotting kan agak susah karena apa? Mereka dari jauh, dia harus stay di Purwokerto, dia harus PPL, dia harus mungkin pembiayaannya agak bertambah. Kalau memang dia di sekolah asalnya
terutama di daerahnya masing-masing, dia semakin mudah. Dan saya yakin dia juga bertanggung jawab, karena di sisi lain terkait mungkin mereka belajar atau mengajar di sekolah yang dituju mungkin asalnya, dia akan menunjukkan bahwa ini loh, saya studi di pendidikan jasmani bisa memberikan kontribusi positif, bisa menunjukkan hal yang baik. Saya yakin itu, mungkin itu Pak Ngadiman. Jadi harapannya mungkin saran saya untuk memudahkan nanti tingkat sekolahnya yang dituju oleh mahasiswa tersebut, baru kita bagaimana untuk terkait administrasinya, terutama di MOU-nya ataupun izinnya. Ngonten Pak Ngadiman, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Roman. Saya sepakat dan mudah-mudahan sudah diantisipasi oleh Pak Arvin, ada pilihan-pilihan sekolah yang akan kemungkinan dijadikan sebagai sekolah asistensi di sana. Artinya untuk membantu plotting mahasiswa, dan juga ada 2 kategori dulu, kategori luar, mungkin luar Banyumas atau luar provinsi, baru kita siapkan untuk plotting-plottingnya, sehingga betul artinya mahasiswa terbantu dari lokasi dan juga kemudahan-kemudahan lain di era pandemi. Sepakat Pak Roman bisa nanti untuk membantu plotting. Coba mahasiswa yang lain siapa? Khairuddin, mana Khairuddin ketua angkatannya? Halo, saudara Khairuddin. Wah, ini gimana ini? Andrian Wicaksono. Hadir, Pak. Halo, Hadir. ada permasalahan enggak? Jelas nggak saya terangkat tadi? Sejauh ini masih aman-aman aja, Pak. Belum ada pertanyaan. Ya, artinya Di sini juga terkendala sinyal sih, Pak. Artinya jelas nggak yang kita sampaikan ini? Jelas, Pak. Menurut Sejauh Anda ini apa masih yang jelas, Pak. Oke, enggak. Menurut Anda apa yang dapat dipetik dari topik ini, coba Anda sampaikan sedikit. Apa yang Anda petik? Apa yang Anda dapatkan? Oh, ini Pak, ada pertanyaan. Di Ya. bulan Juli Agustus kan ada KKN. Jadi program yang tadi dijelaskan itu pengganti KKN atau bisa dijalankan bareng sama KKN, Pak? Juli itu ulangi. Juli Agustus kan itu ada KKN juga kan, iya kan Pak? Terus program itu kan dimulai pada bulan Juli juga. Nah itu apakah bisa dijalankan dua-duanya atau cuma salah satu? Nah, ini lihat. Jelas, ini kelihatan ya? Share saya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ini lihat. Kita ulangi coba. Kalau semester 6 ini kita saudara mengambil asistensi mengajar, akan selesai sekitar bulan Juni kan, atau Mei lah ya. April, Mei selesai. Nah, bulan Juli adalah bulan pekan libur kan. Kalau Anda setelah asistensi, Anda punya peluang mengambil KKN reguler. Juli. Ini biasa, Penjas biasa ngambil Juli KKN itu. Biasanya Juli untuk PPL biasanya. Biasanya Juli Penjas untuk PPL, tapi karena pandemi sekarang PPL bulan Januari ini. Oleh karena Anda sudah mengambil PPL di genap ini, maka Juli kosong. Maka yang ngambil asistensi Juli bisa ngambil KKN. Itu. Bulan Juli Agustus itu ngambil KKN. Nanti KRS-nya diisi pada semester 7-nya. Tambah pencaksilat, tambah penjas, tambah skripsi. Tapi KKN dulu di lapangan. Biasanya LPM itu bulan Juli Agustus ada penawaran KKN. Ingat, KKN itu ditawarkan bulan Januari, Februari, dan bulan Juli, Agustus oleh LPM itu. KKN tidak bisa mandiri kita tergantung LPM. Nah, yang kurikulum biasa Juli itu biasanya ini PPL di sekolah.
Maka kalau tidak melakukan asistensi mengajar, maka bulan Juli itu ya ini apa itu ngambil PPL bulan Juli kayak gitu. Paham ya Mas ya? Nah, KKN-nya itu Januari yang akan datang 2022, awal tahun 2022 itu KKN yang non MBKM. KKN yang tidak ngambil MBKM karena Juli yang kalau tidak ngambil jelasnya kalau tidak ngambil asistensi itu Juli itu PPL, Januari itu KKN, itu kalau tidak asistensi. Kalau asistensi sekarang asistensi, Juli ngambil KKN, sisanya tinggal 8 mata kuliah itu. Jadi itu prioritas dari asistensi, maka lebih mempercepat pengambilan mata kuliah sehingga selesai mata kuliah. Paham nggak, Mas Adrian? Paham Pak, soalnya tadi penjelasannya terputus-putus karena sinyal. Oh, ya jadi begini. Jadi kami menyarankan dengan pertimbangan seperti ini dan juga pertimbangan efektivitas pengelolaan mahasiswa, maka kami mengajak mahasiswa di 2018 mengutamakan mengambil asistensi, meskipun ini pilihan. Karena kalau pengelolaannya mata pating pertil, ada yang mengambil macam-macam, mengambil permata dan lain-lain, ini akan juga perlu pemantauan yang sangat ekstra betul, sehingga mahasiswa pun juga dituntut untuk bertanggung jawab bahwa mata kuliah mana yang diambil. Karena intinya Anda nanti akan dinilai apakah Anda lulusan yang ber-MBKM atau tidak. Angkatan 2018 itu sudah masuk penilaian apakah saudara termasuk mahasiswa lulusan yang melakukan MBKM atau tidak. Kalau tidak, maka tidak akan memberikan kontribusi kepada penilaian perguruan tinggi, penilaian prodi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga asistensi ini pilihan kita yang sudah punya pengalaman PPL. Kalau prodi lain mengambil magang, mengambil penelitian, karena prodi lain bukan kependidikan, mungkin ekonomi mengambil di perusahaan, mungkin pertanian mengambil di perusahaan pabrik pupuk dan lain-lain, atau kewirausahaan atau penelitian. Tetapi sementara tahun ini Anda prodi Penjas belum menyiapkan produk lain seperti magang, seperti penelitian, seperti pengabdian masyarakat. Karena itu perlu identifikasi instansi yang bisa bekerja sama. Misalkan magang misalkan ya. Penjas magang di KONI misalkan. Tapi kalau di KONI Anda tidak punya kerjaan apa-apa ya percuma. Nah, ini perlu kita identifikasi ke depan nanti ada program-program lain selain asistensi mengajar. Ini perlu waktu untuk disiapkan. Jadi ini untuk awal kita asistensi. Kami tidak menutup program-program lain MBKM, tapi sementara asistensi ini adalah program yang kita punya pengalaman dan sekolah selama ini perlu digarisbawahi saudara-saudara, sekolah PPL selama ini menyambut baik. Pengalaman 4 kali PPL Penjas di sekolah kebanyakan minta diperpanjang anak-anak di sana karena sekolah merasa terbantu betul. Sehingga momen ini kita manfaatkan untuk mengembangkan asistensi sebagai pengembangan dari PPL. Sekali lagi, sekolah selama ini, terima kasih angkatan-angkatan sebelumnya itu sudah kerjasama dengan baik sehingga sekolah tidak kapok. Sekolah menilai baik unsur bisa terjun di sekolah tanpa ada hal-hal yang membuat cemar. Untuk itu, monggo nama baik ini oleh angkatan 2018 dijaga betul supaya eksistensi prodi Penjas Unsur tetap terjaga di masyarakat. Begitu Andrian, terima kasih. Monggo yang lain. Terima kasih Pak. Sudah jelas, Ica ya? mana Ica? Ica yang mengambil permata mandiri sama siapa tuh yang lainnya? Mas Fauzan ya? Ngambil permata Fauzan. juga ya? Fauzan, mana Fauzan terus? Hadir, Bang. Ya, ada pertanyaan? Udah paham? Insya Allah sudah, Bang.
Kamu rencana mau asistensi apa enggak? Rencananya ya Pak, mau asistensi. Ya, ini nanti Pak Arvin akan meng-share beberapa Google Form yang harus Anda isi untuk pengambilan kebijakan, arah, dan lain-lain oleh pengelola MBKM. Sehingga saudara harus kerjasama supaya kalau Anda tidak kerjasama ya akan tercecer sendiri, Anda tidak akan terkontrol oleh pengelola dan prodi. Ujungnya akan rugi sendiri kalau saudara tidak mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah maupun unsur maupun prodi. Karena sekarang sudah eranya sangat luar biasa, paradigma belajar di perguruan tinggi itu saudara harus mengikuti perkembangan bahwa mahasiswa harus mulai diberikan kemandirian dan kemandirian yang bertanggung jawab, terutama kampus Merdeka Belajar. Ini harus kita kawal supaya Anda tidak salah jalan gitu. Yang lain coba. Pak, saya izin bertanya. Siapa ya, Mas? Evan Pranata, Pak. Evan, ayo Evan, silakan Evan. Untuk program asistensi mengajar itu kan yang di Kabupaten Banyumas kan sudah diplotting ya, Pak. Terus? Kemudian yang di luar kabupaten kan bisa milih sekolah sendiri. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, jika yang di Kabupaten Banyumas itu bisa memilih sekolah sendiri, apakah itu bisa, Pak? Terima kasih. Ya, nanti akan ditambah dengan Pak Arvin. Begini, pada intinya dengan pertimbangan tadi yang disampaikan Pak Roman, saya kira kita sementara bisa saja Anda punya inisiatif untuk menginginkan di sekolah ini. Tentu dengan pertimbangan kuota ya, misalkan ketika Anda milih sekolah SMA 2 Purwokerto misalkan, tetapi ternyata kuotanya terlalu banyak atau mungkin satu dan lain hal, maka pengelola harus punya kebijakan. Satu. Yang kedua, setiap sekolah akan kita batasi nanti 2 atau 3 mahasiswa, karena kalau terlalu banyak satu sekolah akan berjubel di sekolah itu, tentu sekolah tidak akan berkenan. Ya, jadi apalagi sekarang pandemi, maka di sekolah perlu situasi yang lengang ya, yang tidak terlalu berkerumun, sehingga tetap ada kebijakan setiap sekolah akan ada jumlah maksimum peserta asistensi. Sekali lagi, sekolah juga memerlukan situasi yang nyaman dan tetapi juga membantu proses belajar mengajar, tidak merepotkan sekolah. Begitu ya, Mas ya? Oke, Pak. Jadi izin menambahkan, Pak Adiman. Ya, silakan, Pak. Baik, jadi nanti setelah ini rekan-rekan semua akan saya bagikan link untuk pendataan awal. Jadi nanti kita analisis mau kemana arahnya, ini pilihan sekolahnya maupun juga nanti kelanjutan dari ini ya, jumlah kuota asistensi mengajar itu baik di sekolah yang di Banyumas maupun nanti yang di luar Banyumas. Jadi nanti kelanjutannya akan kita analisis setelah teman-teman semua mengisi Google Form yang akan kami bagikan nanti. Gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Mas. Sebutkan namanya siapa. Kenalkan, nama saya Anang Kusuma. Izin bertanya, Pak. Untuk asistensi mengajar ini, kira-kira pelaksanaannya untuk setiap sekolah itu berapa mahasiswa ya, Pak? Apakah ini individu atau nanti tiap sekolah dibagi ada beberapa mahasiswa gitu, Pak? Terima kasih. Gimana Pak Arwin? Saya ya? Monggo Pak. Ya, begini nanti digodok lagi oleh tim. Kami punya asumsi awal bahwa tiap sekolah itu ya 2 ya. Jangan sendirian. Kalau sendirian nanti barangkali ada perlu hal-hal yang bisa membantu, saling membantu. Di itu misalkan Anang di mana Pekalongan atau Pemalang itu, Pekalongan ya atau Batang bisa 2 orang, nanti bisa saling membantu terkait dengan IT barangkali. Tapi kalau terlalu banyak nanti berjubel nanti itu, dan guru pamongnya mungkin juga akan kewalahan untuk menangani saudara-saudara. Jadi saya kira asumsi awal kita 2 Pak Arvin, kalau
angkatan 18 ada berapa mahasiswa temanmu ya Mas Anang? 60 ya? Ya, kurang lebih sekitar 60 mahasiswa, Pak. Ya, 60 kali bagi 2 kan sekitar 35 sekolah, baik dalam maupun luar Banyumas. Saya kira tetap perlu ada batasan supaya semuanya ini, dan soal dosen pembimbing nanti kan bisa kita plot-plot gitu. Jadi gitu Pak Anang, tolong Pak Arvin jangan lupa absen hari ini mahasiswa itu diberi absen, dan juga tadi untuk Google Form perlu batasan waktu supaya kita bisa mengelola. Terima kasih. Baik, Pak. Untuk absensi tadi sudah saya share di chat Zoom-nya ya, silakan untuk diisi. Dan nanti untuk link peminatan asistensi mengajar akan saya share di akhir acara ini. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, monggo Mas Andrian. Ya, saya Andrian Caksono, izin bertanya. Untuk perjanjian MOU antara sekolah dengan mahasiswa itu sendiri, nanti alurnya bagaimana Pak? Begini, mungkin awalnya begini. Untuk lingkup Banyumas kita sudah punya MOU ya, Pak Rifki sudah punya datanya, termasuk Jawa Tengah juga mungkin sudah punya. Yang luar Jawa Tengah ini yang agak kami mungkin belum ada. Tapi begini nanti, kalau saudara punya inisiasi memilih sekolah tertentu, coba Anda komunikasi dengan sekolah, apakah memerlukan MOU itu atau tidak. Nah ini penting. Ketika Anda misalkan ketemu dengan sekolah atau melalui guru penjas dulu, kemudian dengan kepala sekolah, kira-kira apa yang harus kami siapkan terkait dengan rencana kami asistensi misalkan. Maka ketika sekolah memerlukan MOU atau PKS, perjanjian kerjasama, maka Anda langsung bisa menghubungi Pak Arvin atau Pak Rifki. Itu nanti kita akan tindak lanjuti hal-hal yang terkait dengan MOU itu. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita bekerjasama dengan tim kerjasama. Bahkan kerjasama ini harus tercatat di Unsud. Malah ada aturan nanti PKS-nya itu akan diketahui oleh rektor. Jadi kalau instansi yang belum ada MOU, ya, tapi hanya PKS saja, maka harus diketahui rektor. Nanti ini urusannya kerjasama yang menangani. Tapi Anda silakan komunikasi dengan baik, Pak Arvin dan teman-teman dari tim, saya boleh, atau Pak Rifki yang menangani kerjasama. Jadi tolong mahasiswa harus proaktif untuk saling membantu, terutama demi jalannya kegiatan ini. Karena semua tanpa dokumen, sekolah juga akan perlu ini Pak, Mas teman-teman. Jadi sekolah juga memerlukan MOU karena sekolah juga perlu ada fase-fase akreditasi, ada penilaian lain-lain, mungkin sekolah adiwiyata, sekolah lain ini perlu dokumen-dokumen MOU. Kesimpulannya, semua instansi perlu dokumen MOU. Begitu, Mas. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Selintia mana Selintia? Coba saya minta perwakilan mahasiswa dari luar Jawa Tengah, siapa? Ayo. Terakhir, ayo, luar Jawa Tengah. Iya, Tadi Pak. Siapa ini, Mbak? Selintia, Pak. Mbak Selin. Ayo, kamu di mana? Tasik ya? Iya, Pak, Tasikmalaya. Gimana Tasik sana sekarang? Masih zona merah, Pak. Menakutkan itu zona merah. Ayo, apa Selin? Tolong sampaikan. Silakan. Halo. Gimana Pak Arvin ini? Selin hilang. Halo Selin.
Mungkin sinyalnya nggak mau masuk zona merah ini. Sulit. Terhambat zona merah. Mungkin selain Selin ada lagi yang di luar Jawa Tengah mungkin ini. Selin itu masih di mute itu. Mungkin lagi ngomong tapi ya. Oh iya, mungkin mikrofonnya. Iya. Halo. Iya Pak. Mungkin agak masih kurang ngerti apa ya nanti kita tuh di sekolahnya ngapain gitu Pak? Apa ada instruksi khususnya atau gimana Pak? Udah itu aja. Iya Pak, masih kurang jelas di situ. Ya. Begini, nanti pengelola Pak Arvin CS itu akan menyiapkan buku pedoman dan juga pembekalan. Pembekalan dan buku pedoman. Maka dari itu Anda masih punya PR bahwa pembekalan harus diikuti, apa yang harus dikerjakan di sekolah, dan juga tugas-tugas apa yang harus dikerjakan di sekolah. Nah, belum nanti apa yang dikerjakan di sekolah oleh karena tugas dari kepala sekolah, itu ada lagi nanti. Jadi selama asistensi itu juga mengerjakan tugas dari mata kuliah, melalui logbook itu, juga menjalankan tugas di sekolah sebagaimana guru di sana, seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih luas pada saat pembekalan. Mungkin awal Maret mungkin kita pembekalan setelah Anda mengisi KRS, begitu Pak Arvin, nggih? Gitu Selin. Oke Pak. Gimana Mbak Selin? Iya Pak. Oke, jadi nanti setelah KRS itu nanti akan ada sosialisasi, akan ada pembekalan nanti ya. Di pembekalan itu akan ada rambu-rambu apa saja yang harus dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa pada saat di sekolah ya. Jadi nanti akan ada panduannya minggu pertama misalkan apa saja yang harus dikerjakan, minggu kedua apa saja yang harus dikerjakan. Nanti kurang lebih akan ada panduan seperti itu, dan nanti teman-teman akan melaporkan kegiatan melalui logbook yang kami sediakan. Gitu. Kurang lebih nanti kegiatannya itu, dan juga seperti yang Pak Hadimas sampaikan tadi, akan ada kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang diarahkan oleh kepala sekolah ataupun guru pamong nanti di sekolah terkait pengajaran mata pelajaran gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sepakat, ya. Baik. Kebumen, siapa Kebumen? Halo Mas, Mbak, Kebumen siapa ini? Dari Tasik sudah, dari utara Anang sudah, tadi Pekalongan. Timur, Kebumen, mana Kebumen? Andrian, temanmu yang dari Kebumen siapa? Kurdiono, Ihsan, mana Pak. Kurdiono? Siapa? Ihsan Fatul. Ihsan. Halo Ihsan, Kebumen. Iya Pak, Kurdiono ada Pak. Ya, Kurdiono. Udang durung. Mohon maaf Pak, tadi HP-nya ketinggalan Pak. Oh wes lah. Kamu sosialisasi HP-nya ketinggalan. Kalau ujian sinyalnya susah gimana? Padahal pembelajaran daring sudah 1 tahun. Paham belum Kurdiono? Pak. Ya? Paham Saya juga belum? lupa, mohon maaf. Terus sekarang yang kamu peroleh apa nih? Yang nyantol di pikiran kamu apa nih sosialisasi ini? Coba memorinya apa yang dapat diperoleh hari ini? Gimana mengajar di sekolah-sekolah Pak. Cuman kayak istilahnya kita nanti akan ada pembekalan di PJKR
nanti kita bareng-bareng. Tadi setengahnya seperti itu, Pak. Namanya program apa itu? Kegiatan apa namanya? Itu apa? Bukan Pelada, bukan lo ya? Apa namanya? Program apa? Program MBKM apa ya, Pak? MBKM kan banyak modelnya. Ini kita membahas program apa, khususnya apa? Pengajaran. Bukan program BLT lo ya? Program apa lagi ya? Pengajaran apa? Wah, ini gimana kalau pemahamannya belum nyantol, nanti implementasinya bagaimana? Ayo, kan perlu pemahaman, perlu penjiwaan efektif, dan juga perlu implementasi motoriknya. Gurdiono, kita sekarang bahas program apa nih? Asistensi belajar, Pak. Asistensi mengajar. Asistensi mengajar, ya. Lengkapnya asistensi mengajar pada satuan pendidikan. Benar. Jadi ini lebih luas daripada PPL. Angkatan kamu itu ada penawaran ini lebih luas, lebih lama, 1 semester. Gitu. Coba nanti kita coba share nih dari PPT kita, Pak Arvin, supaya nyantol. Begitu Pak Arvin, gimana nih? Apakah cukup atau gimana jam 11? Monggo Pak Arvin. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa, nanti akan di-share ya Pak ininya PowerPoint-nya untuk dipelajari lagi oleh mahasiswa, dan juga ini sudah saya rekam, meeting hari ini sudah saya rekam, dan nanti mudah-mudahan bisa kita share ke mahasiswa juga untuk sebagai bahan pembelajaran. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, Pak Arvin, monggo. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan. Monggo silakan. Pak Anang, monggo Pak Anang. Oke, matur suwun Pak Andiman. Yang pertama mungkin untuk mahasiswa, karena ini program yang baru, artinya kita mendukung program dari Ristek Dikti, tentu butuh koordinasi yang baik. Kemarin kita sudah sepakat memang tidak ada atau masih ada hal-hal yang mungkin perlu disempurnakan dalam proses berjalannya nanti, sehingga koordinasi itu diperlukan ya. Kita prinsipnya learning by doing ya, Mas Mbak. Jadi kalau misalkan terbentur dalam satu hal yang teknis atau non teknis, segera dikoordinasikan saja dengan kita sehingga nanti kita bisa mensupport satu sama yang lain. Yang kedua mungkin koordinasi juga dengan PA, karena mungkin ada persyaratan IPK ya. Kalau misalkan nanti ada IPK yang belum atau ada terkendala IPK, wah saya belum memenuhi syarat dan lain sebagainya, dipantau dari dini sejak awal sehingga nanti kita bisa membantu atau mungkin memberikan dukungan dalam hal-hal yang lain. Jadi prinsipnya seperti itu. Ini kita bareng-bareng melaksanakan itu dengan ya belajar bersama-sama sambil berjalan begitu, tapi prinsipnya kita siap membackup, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Saya pikir begitu Pak Antiman, yang lainnya sudah disampaikan tadi. Siap, sepakat. Bu Ajeng, monggo Bu Ajeng. Terima kasih banyak Pak Nanang tadi masukannya. Jadi memang nanti langkah awal yang pertama harus dilaksanakan oleh mahasiswa adalah persetujuan dari PA ya. Jadi nanti apabila PA sudah menyetujui, maka nanti teman-teman bisa langsung melanjutkan mengisi KRS MBKM, terutama asistensi mengajar. Gitu. Jadi nanti silakan konsultasi dengan PA-nya. Insya Allah untuk angkatan 2018 ini tidak ada terkendala dari IPK. Mudah-mudahan semuanya IPK-nya memenuhi syarat untuk mengikuti asistensi mengajar ini. Ya. Bu Ajeng, monggo Bu Ajeng. Ini dari Bu Ajeng cukup. Siap. Ya, cukup ya. Oke. Saya kira begitu Pak Arvin. Baik, terima kasih Pak Adiman. Terima kasih juga atas
atas perhatiannya dari adik-adik mahasiswa semua. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa memberikan bekal yang baik ke depannya untuk pelaksanaan program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program asistensi mengajar pada satuan pendidikan. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya kita diberikan kelancaran dan nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan bisa menjadi meningkatkan kualitas atau kompetensi dari lulusan jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link kesiapan asistensi mengajar nanti akan saya share lewat WA ya ke mahasiswa 2018 dan untuk segera diisi. Mungkin Ya, perlu Pak. ya, Pak Arvin? Ya. Kayaknya perlu grup 18 ya. Baik Pak, nanti akan saya buat untuk yang khusus asistensi. Iya, iya. Pak, terima kasih masukannya Pak.